Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman semua, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tahun ini kita berhasil menangi masuk ke dalam bulan Ramadan, dan insyaallah kita mampu melaksanakan ibadah di dalamnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, selama 1 bulan penuh, yaitu bulan yang penuh berkah, yang penuh rahmat dan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sahabat-sahabat, teman-teman dan rekan-rekanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Salah satu tujuan dari diperintahkannya puasa ini adalah agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di kemudian hari. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, dan pada saat melaksanakan perintah itu kita tidak memamerkannya, tidak menunjukkannya kepada orang, bahkan menyembunyikannya. Jangan sampai amalan ibadah kita ini hilang karena kita memamerkannya kepada orang lain. Dan salah satu rahasia dari ibadah puasa adalah karena ibadah puasa adalah ibadah yang sir atau ibadah yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-saumu li, kata Allah. Maka kata Allah, barang siapa yang berpuasa akan aku hadiahi khusus dariku. Hal ini tentu menjadi perhatian dan pelajaran bagi kita bahwa sebetulnya segala perbuatan kita, ibadah kita, amalan-amalan baik yang kita lakukan itu sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi Allah untuk memberikan rahmat, untuk memberikan karunia, untuk memberikan nikmat kepada kita sebagai umat manusia. Sama sekali tidak ada pengaruhnya. Jadi jangan sampai kita mengandalkan amalan-amalan kita untuk supaya menjadi orang yang seakan-akan kalau tidak ada amal perbuatan kita, Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Allah itu karena kemaharahmatannya, karena kemahakuasaannya, karena kemahabesarannya, walaupun umat manusia sedunia tidak ada yang menyembahnya, tetapi Allah tetap dalam posisinya sebagai Tuhan, sebagai orang, sebagai zat yang memberi rahmat bagi segenap alam ini. Maka salah satu perbuatan baik di dalam amalan-amalan bulan Ramadan ini adalah sedapat mungkin kita menyembunyikan perbuatan-perbuatan baik kita seperti sedekah. Jangan sampai sedekah kita dipamerkan kepada orang lain. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kita ini menjadi perbuatan-perbuatan yang muspro, yang tidak ada ganjarannya karena kita memamerkannya kepada orang lain. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam mengatakan di bait pertamanya, wa min alamatil i'timadi 'alal amali, saya ulang, wa min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur roja'i 'inda wujudiz zalal. Yang kira-kira artinya begini. Sebagian dari tanda orang yang mengandalkan kepada amalannya adalah berkurangnya pengharapan, berkurangnya kehendak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 'inda wujudiz zalali, pada saat ada permasalahan-permasalahan, ada menemui dosa-dosa. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi kita sebagai seorang muslim bahwa
sebetulnya amalan-amalan ibadah kita ini tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Sebesar apapun amalan kita, jangan sampai kita mengandalkannya, jangan sampai kita menganggap bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita ini karena perbuatan kita, bukan, semata-mata bukan, tetapi itu semata-mata karena rahmat Allah, karena keagungan Allah, karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Maka di bulan Ramadan ini sangat tepat kalau kita kembali mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah amalan-amalan kita ini menjadikan kita seakan-akan sangat bernilai di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan amalan-amalan kita ini kita pamerkan melalui media sosial, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui Instagram, YouTube dan lain-lain, seakan-akan kitalah orang yang terbaik. Saya sering setiap subuh itu banyak orang yang mengingatkan, itu baik, mengingatkan untuk bangun subuh, untuk bangun sebelum subuh, sholat malam dan lain-lain, itu sangat baik. Tetapi jangan sampai hal itu menjadikan niat bahwa ini loh saya bangun malam, sholat malam, kemudian kita mengingatkan orang lain. Jangan sampai itu terjadi, salah niat. Termasuk di dalam puasa kita ini kita tidak boleh salah niat. Salah niat kita ya, contohnya kita mengumpulkan makanan dari pagi sampai siang, kemudian malamnya kita balas dendam. Ini bukan orang puasa, tapi ini orang yang melakukan melakukan pause terhadap dirinya sendiri, tapi kemudian pada malam harinya dia melakukan dendam terhadap makanan. Jangan sampai ini juga terjadi. Biasa saja. Kalau memang pada saat kita puasa kita tidur, ya tidurlah. Pada saat kita berpuasa harus bekerja, harus melakukan perbuatan-perbuatan sosial, ya berbuatlah. Tetapi ingat bahwa sekarang ini kita sedang berada di kondisi pandemi COVID-19, maka kita perlu berhati-hati, kita perlu melakukan waspada dan lain sebagainya, sehingga amalan-amalan sosial yang kita lakukan ini tidak berefek negatif terhadap diri kita maupun orang lain, karena kita sekarang harus menjaga jarak, harus sesuai dengan protap COVID-19. Di Ramadan ini semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir nanti. Amin. Allahumma amin. Dan semoga amal perbuatan kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal perbuatan yang baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.